Salam dan selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita masih boleh diberi nafas kehidupan oleh Tuhan untuk kita boleh menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan, memohon kekuatan kepadanya lewat renungan pagi hari ini. Sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami boleh menemui Engkau di dalam sukacita dan kesegaran batin dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami untuk boleh berkarya sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kami mau datang kepada Engkau untuk memuji Engkau, merendahkan diri, dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati kami dan berkati semua hamba-hamba-Mu atau anak-anak-Mu yang mau melihat tayangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini yang saya ambil dari firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya memberi judul atau tema renungan kita pagi hari ini, yaitu iman yang muncul dari pendengaran. Iman yang muncul dari pendengaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan para misionari atau penginjil ke suatu daerah atau suku itu merupakan suatu anugerah terbesar, dan bagi suku tersebut, betapa tidak? Sebab selain mereka mendengar dan menerima Injil keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, hidup mereka juga berubah dari cara hidup lama menjadi cara hidup yang baru. Namun, di balik semua itu, ada perjuangan yang harus ditempuh oleh para misionari atau para penginjil itu. Tidak sedikit dari mereka yang harus meredam nyawa, tewas di tangan orang-orang atau para suku-suku tersebut. Begitu banyak martir di ladang penginjilan. Namun, hal itu tidak menyurutkan nyali para misionari yang lain untuk meneruskan misi penginjilan. Khususnya bagi suku-suku yang terpencil, walau nyawa mereka dikatakan menjadi taruhannya. Dan syukur kepada Allah yang memberikan keberanian itu kepada mereka. Kalau kita lihat contoh di beberapa
daerah di Indonesia ini, atau contoh daerah suku-suku di Indonesia ini, katakanlah Nomensen dari suku Batak, yang di suku Batak. Kemudian kita mengenal lagi nama Don Ricardson di Papua, yang kita kenal suku itu adalah suku kanibal. Dan kemudian kita lihat misioner yang lain, yaitu Kroit yang ada di Poso. Nah, suku Poso yang terkenal sangat kuat dengan ilmu hitamnya dan okultisme yang sangat kuat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas para misioner itu adalah menyampaikan berita Injil keselamatan yang disampaikan langsung oleh mereka, dibantu oleh penerjemah dalam bahasa setempat, dan mereka memberitakan Injil, lalu didengar oleh orang-orang suku. Mereka menerima Injil itu dan dari sana menimbulkan iman percaya di hati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang iman, maka kita juga berbicara tentang keselamatan, yaitu iman yang menyelamatkan. Jadi, iman yang menyelamatkan itu adalah iman kepada Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan. Iman bukan saja pengakuan tentang Kristus, tetapi juga suatu tindakan yang terbit dari hati orang percaya yang mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Iman berarti percaya sungguh-sungguh kepada Kristus yang tersalib, mati, dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Iman juga meliputi pertobatan, yaitu berbalik dari dosa dengan penyesalan yang mendalam. Iman juga berarti termasuk ketaatan kita kepada Yesus Kristus dan firman-Nya sebagai suatu cara hidup yang diilhamkan oleh iman kita, oleh rasa syukur kita kepada Allah, dan oleh karya Roh Kudus yang membaharui. Iman meliputi pengabdian pribadi yang sepenuh hati dan ikatan kepada Yesus Kristus yang terungkap dalam kepercayaan, kasih, dan rasa syukur serta kesetiaan. Jadi, saudara, beriman kepada Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah satu tindakan atau sikap yang berkesinambungan yang harus bertumbuh dan dikuatkan. Iman kepada Kristus membawa kita kepada suatu hubungan baru dengan Allah dan membebaskan kita dari murka-Nya, dan melalui hubungan baru ini kita mati terhadap dosa dan hati kita didiami oleh Roh Kudus. Kemudian di dalam Roma 10 pasal 10 ayat yang ke-10, di sana dikatakan mengatakan bahwa dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku dengan mulut, saudara, itu mengandung makna bahwa bukan hanya percaya secara batiniah pribadi, tetapi mengaku di depan banyak orang secara umum dan lahiriah, yang berarti bahwa jangan merasa malu dan takut tentang kebenaran yang kita percayai di depan orang lain. Contoh, ada artis yang berani menyatakan imannya di tengah-tengah halayak ramai dan perhelatan-perhelatan besar, seperti kita tahu Agnes Monica, Ruth Sahanaya, dan beberapa artis berani lainnya. Namun ada pula artis yang sama sekali
tidak berani membuka identitas diri mereka sebagai orang Kristen. Nah, di dalam ayat yang ke-11 di sana menjanjikan bahwa barang siapa yang mengakui Dia akan diselamatkan dan tidak akan dipermalukan. Jadi barang siapa yang berseru kepada Tuhan, dia akan diperkaya dan diselamatkan. Kemudian di dalam ayat yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari implikasi dari ayat yang ke-17 ini, kita lihat di dalam Markus juga mengatakan bahwa sebuah kisah nyata dari seorang perempuan yang mengalami kesembuhan total dari sakit pendarahan selama 12 tahun. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan bahwa dia sudah mendengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu dikatakan dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi saudara, mendengar firman Tuhan, maka dari sana timbul iman. Kemudian dari iman itu dipraktekkan oleh perempuan itu, dan kemudian kesembuhan mujizat itu terjadi dalam dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan bukti selanjutnya yang kita lihat di dalam ayat yang ke-34, di sana dikatakan suatu pujian yang keluar dari mulut Yesus yang mengatakan, "Hai anakku, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Yakobus juga berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi ketika kita mendengar firman, maka dari sana akan timbul iman. Kemudian iman itu dipraktekkan, lalu kemudian itu akan menjadi sebuah mujizat seperti yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kiranya renungan pagi ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, mengajarkan kami untuk berani menyatakan iman kami di depan publik dimanapun kami berada. Dan kami tidak boleh ragu-ragu untuk menyatakan iman itu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kepada kami keberanian untuk melakukan semua hal itu, karena kami percaya selain kami beriman kepada Engkau, Engkau akan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sepanjang hari ini kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, berkati kami, sertai kami, serta tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus, supaya kami boleh tetap terpelihara di dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut hari yang baru. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.